عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke dunia ini bukanlah karena keinginan kita. Bukan karena perencanaan kita. Bukan hasil dari jerih payah kita. Tidak ada satupun dari kita pernah punya pikiran, pernah punya angan-angan, pernah punya impian untuk lahir di dunia ini. Kita lahir di dunia juga bukan karena keinginan kedua orang tua kita. Banyak manusia yang menikah untuk mengharapkan datangnya seorang anak. Berpuluh-puluh tahun dia menunggu, anak tidak kunjung datang. Sebaliknya, ada manusia-manusia yang merasa sudah terlalu banyak anak, meminum obat, memakai suntik, meninggalkan ini dan itu biar anak tidak keluar.
tapi anaknya tetap keluar. Jadilah kita-kita ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir di dunia bukanlah karena keinginan petinggi negara. Bukan. Kalau negara bisa mengatur siapa yang akan lahir dari negara tersebut, maka negara tadi tidak mungkin menginginkan lahirnya para pemberontak. Tidak mungkin menginginkan lahirnya para penyamun. Tidak mungkin menginginkan lahirnya para perompak. Tapi ternyata di setiap negara manusia-manusia yang disebutkan sebelumnya bermunculan semua. Bahkan kadang-kadang jumlahnya begitu banyak. Negara pun kesulitan untuk mengendalikan mereka. Ini menunjukkan lahirnya manusia juga bukan karena keinginan petinggi negara. Lahirnya manusia ke dunia murni pengaturan dari Allah, murni ikhtiar dari Allah. Sehingga ketika Allah sudah mentakdirkan seorang manusia lahir ke dunia, walaupun seluruh dunia tidak menginginkan wujudnya sang anak, tetap anak itu tetap wujud. Sebagaimana zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di suatu kisah disebutkan bahwa Raja Namrud bin Kan'an la'anatullah alaih mendapat berita dari para pembawa berita, para dukun. Para dukun datang kepada dia menyampaikan di hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian akan lahir seorang anak laki-laki yang menghancurkan kerajaan kamu. Maka Namrud begitu galau, begitu pusing. Sehingga akhirnya di malam yang dia telah menentukannya, dia mengajak seluruh laki-laki di kalangan semua rakyatnya untuk meninggalkan rumah, berkemah di tengah padang Sahara. Wanita-wanita dikunci di dalam rumahnya masing-masing. Pintu kota dikunci. Jalan-jalan dikasih pengawas-pengawas. Jangan sampai ada seorang laki-laki yang bertemu dengan istrinya pada malam hari ini. Karena kalau sampai laki-laki tadi bertemu dengan istrinya, maka akan lahirlah seorang anak yang menghancurkan kerajaan saya. Maka semua laki-laki ditaruh di luar semua. Ternyata salah satu dari laki-laki yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi ayah dari seorang bayi yang istimewa tadi, yaitu sebagian riwayat mengatakan Azar atau Taruh. Dia ini adalah punggawa dari kerajaannya Namrud, termasuk pembesar, sehingga dia pun pulang ke rumah tanpa ada yang mencurigai sama sekali. Tanpa ada yang mencurigai sama sekali. Kemudian begitu sampai rumah dia melihat istrinya, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Sehingga akhirnya lahirlah orang yang menghancurkan kerajaan Namrud dari keturunan orang yang ikut kepada Namrud, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam kisah ini. Walaupun semua laki-laki sudah dipisahkan, bahkan termasuk yang memisahkan adalah Azar itu sendiri. Tapi kalau Allah sudah mentakdirkan seseorang lahir ke dunia, maka seluruh dunia menghalangi pun tetap tidak akan terpisah. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Begitu juga sebaliknya, tidak akan bisa memberikan sesuatu kepada perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada hambanya.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ketika sampai di dunia, mereka pun banyak yang mulai berpikir. Tandanya berpikir tidak tidur. Nah, jadi kalau yang tidur ini nggak berpikir berarti. Baru 7 menit sudah tidur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia di seantero dunia ini yang masih waras otaknya, yang masih ada kejernihan dalam hatinya, mereka mulai berpikir, sebenarnya untuk apakah saya ini ada di dunia? Untuk apakah manusia ini tinggal di dunia? Kenapa manusia datang ke dunia silih berganti? 60 tahun, 70 tahun kemudian mereka pergi dan tidak pernah kembali. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh manusia ketika di dunia ini? Maka akhirnya para pemikir pun berpikir. Orang-orang ahli dunia berpikir, orang-orang filosof berpikir, tokoh-tokoh berpikir, rakyat jelata pun berpikir. Tapi semua pikir tadi adalah keliru, karena manusia tidak layak untuk menentukan untuk apa dia ada di dunia ini. Yang layak untuk menentukan, yang layak untuk memutuskan, yang layak untuk memberitahukan kepada manusia kenapa mereka ada di dunia, hanyalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Selainnya tidak ada hak berbicara sama sekali. Kalau ada orang mengatakan manusia begini, manusia harus begitu, walaupun dia profesor, doktor, S3, S4, S100 pun kalau perlu. Tapi kalau tidak disandarkan dengan kitabullah dan sunnahnya baginda Rasulullah SAW, maka itu semuanya kekeliruan belaka. Kita manusia tidak layak berbicara. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan melalui Rasulnya apa tugasnya manusia ketika di dunia. Semua para nabi, para rasul membawa risalah yang sama, yaitu manusia datang ke dunia tujuannya yang pertama adalah agar dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, menciptakan aturan-aturan yang ada di dalamnya, menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang-bintang, menciptakan manusia, menciptakan otaknya, menciptakan matanya, menciptakan lisannya, menciptakan makanannya. Semuanya untuk apa? Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kita ini kenal bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Supaya kita kenal kepada Allah. Maka alam semesta dikatakan sebagai alam tanda. Para ulama mengatakan dunia dan segala isinya sebagai alamun, sebagai tanda. Apa itu tanda maksudnya? Tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda wujudnya Allah, tanda-tanda kemahaesaannya Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu orang mengatakan kepada kita, ini ada bangunan tetapi tidak ada yang membangunnya. Ini ada wadah air yang penuh tapi tidak ada yang mengisinya. Ini ada bekas kotoran kuda tapi tidak pernah ada kuda yang lewat sebelumnya.
maka semua orang akan sepakat mengatakan ini orang gila, ini orang sinting, ini orang tidak punya otak. Kita memahami bahwa adanya asar, adanya bekas, pasti ada yang menciptakan bekas tersebut. Adanya bangunan, pasti ada yang membangun. Adanya kotoran hewan, pasti karena ada hewan yang lewat di tempat tersebut. Ada jejak kaki karena ada orang yang melangkahkan kakinya di situ. Kemudian tiba-tiba ada orang mengatakan, ini ada jejak kaki, tidak ada orang yang lewat. Kira-kira ini orang normal apa orang gila, Pak? Orang sangat gila. Tapi ternyata ada yang lebih gila daripada dia. Ada alam semesta yang begitu hebat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, ini alam semesta terjadi bukan karena diciptakan oleh Allah, ini terjadi karena kebetulan saja. Ini lebih gila lagi orang yang mengatakan alam semesta kebetulan. Kalau matahari berlalu karena kebetulan, kenapa dia tiap hari dari timur ke barat? Kenapa enggak dari timur ke barat, barat ke timur, kadang-kadang capek enggak keluar lagi? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua memang terjadi kebetulan, kalau biji mangga kita tanam, kadang-kadang keluar mangga, kadang-kadang keluar manggis, kadang-kadang keluar kelapa, kadang-kadang keluar manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya aturan-aturan semua yang ada di dunia ini menunjukkan dunia ini ada yang mengatur, dan yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin yang mengatur adalah Tuhan-Tuhan yang dikatakan Tuhan oleh orang-orang yang tidak berakal. Bagaimana mungkin patung menciptakan alam semesta? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin sapi menciptakan alam semesta? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Yesus yang sedang disalib menciptakan alam semesta? Tidak mungkin. Menyelamatkan dirinya saja tidak bisa, bagaimana menyelamatkan orang lain? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ketika di alam arwah sana, Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari semua manusia. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika di alam arwah sana manusia sudah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku adalah Tuhan kalian wahai para manusia? Maka semua manusia sepakat mengatakan bala syahidna, betul wahai Tuhan kami, engkau adalah Tuhan kami. Maka setelah sampai di dunia, ya namanya manusia itu gampang lupa. Gampang lupa, akhirnya sampai di dunia lupa bahwa Tuhannya adalah Allah, lupa dia adalah setetes air mani yang dulu tidak bisa apa-apa, yang kalau nempel di baju langsung disetrika, langsung dibuang seketika. Orang yang begitu hina ini tiba-tiba mengatakan, Tuhan tidak ada, saya ada karena adanya saya sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang tidak kenal kepada Allah, tidak ada maaf bagi mereka. Ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tidak ada alasan bagi orang yang tidak kenal kepada Allah, karena tanda-tanda keagungan Allah ada di mana saja. Kalau orang mau merenung sedikit saja dia akan menemukannya. Tapi karena dia tidak mau merenung, dia dablek, dia ngantuan, akhirnya tidak menemukan itu. Akhirnya menemukan kera jadi Tuhannya, dewa muka 5 jadi Tuhannya. Bayangkan kalau anak kita mukanya 5, alangkah ngerinya. Tapi Tuhan mukanya 5. Kalau kita punya istri tangannya 10, alangkah takutnya. Ini Tuhan tangannya 12, kayak laba-laba. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini tujuannya adalah agar kita manusia kenal kepada Allah. Maka kalau tugas yang pertama ini yaitu kita kenal kepada Allah, kita praktekkan, maka kita akan selamat.
Tapi kalau kita ini tidak kenal kepada Allah, walaupun kenal dengan seluruh manusia, kenal dengan seluruh hewan-hewan, bahkan kenal dengan serangga-serangga yang kecil, virus-virus yang kecil dia kenal, tapi Allah yang maha besar malah dia tidak kenal. Maka orang ini rugi dengan serugi-ruginya. Perkenalannya dengan semua makhluk tidak akan ada gunanya ketika dia lupa dengan pencipta makhluk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupanya manusia itu ada tingkatan-tingkatan. Ada yang lupanya total seperti orang kafir, maka dia akan dihukum total di neraka selama-lamanya. Ada yang lupanya itu banyak seperti orang fasik. Ya mereka mengerjakan semua dosa besar atau mengerjakan dosa kecil terus menerus. Tapi kalau disuruh istighfar, dosa apa saya? Orang-orang fasik seperti itu. Ada lagi yang lupanya lebih rendah lagi, yaitu kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat. Ada yang lupanya lebih rendah lagi, taat terus tapi dalam ketaatan kadang-kadang lalai sedikit. Ada yang tidak pernah lupa sama sekali. Merekalah para nabi, para rasul dan pengikut-pengikutnya. Jangankan nabi, seorang wali beliau mengatakan, aku telah berjaga di pintu hatiku selama 40 tahun. Setiap ada selain Allah yang mau lewat di depan hati saya, langsung saya usir jauh-jauh. Itu baru mau lewat sudah diusir, bagaimana mau masuk? Kalau kita, Masya Allah, semua selain Allah penuh di hati kita, sampai cinta kepada Allah pun keluar dari hati kita akhirnya. Maka seorang penyair beliau mengatakan, Araftul hawa qabla an a'rifal hawa, falamma araftuha sadafal qalba farighan fatamakkana. Aku mengenal cinta sebelum aku tahu apa itu cinta. Ketika aku mengenalnya, maka cinta masuk ke dalam hati, dalam keadaan hati kosong, tidak ingat apapun, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan bisa cinta kepada Allah sebelum kita keluarkan cinta kepada selain Allah dari hati kita. Maka sebelum ada tahliyah, harus ada takhliyah. Sebelum ada menghiasi diri, kita harus membersihkan diri. Sebagaimana pengantin, dia akan layak untuk didandani, layak untuk dipasangkan mahkota di atas kepalanya, baju baru di atas pakai badannya, dengan syarat dia sudah membersihkan dirinya terlebih dahulu. Dia sudah mandi, dia sudah menggosok gigi, pakai skincare hari-hari. Ini anak muda saja yang paham ini. Memakai, pokoknya terus dibersihkan badannya. Maka setelah badannya dibersihkan, barulah dia layak untuk menghiasi dirinya dengan perhiasan-perhiasan. Tapi kalau pengantin tadi masih baru dari sawah sana, masih kotor, hitam legam, tanah-tanah berlepotan di badannya, kemudian ganti baju baru, itu tidak akan ada gunanya. Begitu juga orang tidak akan bisa menghiasi hatinya dengan cinta kepada Allah, tidak akan bisa menghiasi dirinya dengan zikrullah sebelum membersihkan dirinya dari semua perkara yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya insyaallah hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tugas kita yang pertama. Bagaimana kita kenal kepada Allah, sehingga kalau kita sudah kenal kepada Allah, kita akan merasakan kenikmatan yang tertinggi di muka bumi ini. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat melebihi kenikmatan cinta kepada Allah, kenal kepada Allah. Maka seorang ahli dunia, seorang ahli zikir, beliau mengatakan, miskin ahlat dunia. Alangkah kasihannya ahli dunia. Mereka keluar dari dunia belum pernah merasakan kenikmatan dunia. Loh, ahli dunia kok nggak merasakan kenikmatan dunia, itu maksudnya bagaimana? Karena kenikmatan dunia itu bukanlah makan, minum dan tidur.
Karena makan, minum, dan tidur itu bukan kenikmatannya manusia. Itu sama dengan kenikmatannya sapi di kandang rumah kita. Sapi juga suka makan, sapi suka minum, sapi juga suka tidur, sapi juga suka kawin. Kalau kenikmatan kita hanya itu saja, maka kita hanya sapi yang berbicara saja. Kita hanya jadi sapi yang berbicara saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka murid-muridnya kaget. Bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, bukanlah ahli dunia, mereka telah menghabiskan waktunya untuk mencari kelezatan-kelezatan duniawi." Bukan kelezatan dunia, bukanlah dengan mencari dunia. Kelezatan dunia adalah dengan mengenal pencipta dunia. Kelezatan dunia bukanlah dengan mencari dunia. Kelezatan dunia adalah dengan mengenal pencipta dunia. Kalau kita sudah kenal dengan yang menciptakannya, maka kita sudah enggak tertarik lagi dengan ciptaannya. Sudah hanya Allah saja. Yang penting Allah ridho kepada saya, beres. Allah menolong saya, beres. Kalau Allah sudah tidak menolong saya, bagaimana bisa beres? Yang surkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah menolong kita, maka enggak ada yang mengalahkan kita. Wa may yahdulkum faman dalladzi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah sudah tidak menolong kita, bagaimana orang yang bisa menolong kita? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang pada zaman sekarang, mereka berpikir bagaimana umat Islam menang. Mereka berpikir bagaimana umat Islam maju. Mereka berpikir bagaimana umat Islam ini berjaya. Tapi mereka mendatangkan kejayaan, mendatangkan kemenangan dengan cara dunia, ini keliru. Umat Islam kalah bukan karena kalah dunianya, justru umat Islam kalah karena kebanyakan dunia. Pada zamannya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, beliau datang ke Mesir. Orang-orang Bani Israel di sana menjadi pimpinan-pimpinan, menjadi gurunya orang-orang Mesir. Bahkan raja-raja Mesir pun jadi murid-muridnya Bani Israel. Ketika mereka masih fokus mengamalkan agama, fokus menyebarkan agama, fokus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah muliakan mereka. Tapi generasi ganti generasi, generasi ganti generasi, mulailah Bani Israel melirik dunia. Orang-orang Mesir berdagang, mereka pun juga berdagang. Orang-orang Mesir bercocok tanam, mereka pun bercocok tanam. Orang-orang Mesir nimpali tai, orang-orang Bani Israel pun nimpal tai juga. Mereka punya kerjaan dunia, dikerjakan semuanya, totalitas. Apa yang terjadi bukan dunia yang datang, justru dunia mereka hancur tidak tersisa. Allah Subhanahu wa taala kirimkan azab besar namanya Firaun, menghabisi anak-anak mereka, memperbudak wanita-wanita mereka, terus dijadikan sebagai satu masyarakat yang ditindas di sana. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memuliakan Bani Israel, untuk memenangkan Bani Israel, untuk menyelamatkan Bani Israel, maka diutuslah sang penyelamat kepada mereka. Yang menyelamatkan bukan ahli teknologi biar saingan teknologinya, bukan. Yang dikirimkan bukan ahli perang untuk memerangi kaum Kipti, bukan. Yang dikirimkan bukan ahli politik untuk saingan politik dengan Firaun, bukan. Yang dikirimkan bukan orang kaya biar saingan harta dengan Qarun, bukan. Yang dikirimkan adalah seorang nabi, seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa pun mendakwah kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel untuk kembali kepada Allah, mengajak Bani Israel untuk kembali takwa kepada Allah, mengajak Bani Israel untuk taat kepada Allah. Maka ketika Bani Israel sudah mulai takwa, sebagian dari mereka keliru pemahamannya, sebagaimana sebagian dari kita pun juga begitu. Maka cerita dalam Al-Quran ini disebutkan untuk apa? Untuk jadi pelajaran, untuk menjadi pelajaran bagi umat seluruh dunia sepanjang masa.
karena akan ada orang-orang yang punya sikap seperti itu juga di akhir ini. Apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, kamu ini kok gak ada merubah apa-apa. Sebelum kamu datang, kami disakiti. Setelah kamu datang, kami juga tetap disakiti. Ini seperti omongannya orang-orang yang gak paham mengenai agama. Oh, keluar kok gak ada bedanya sama sekali. Sebelum dakwah ya begini-begini saja, setelah dakwah malah tambah parah. Ini bukan gara-gara dakwahnya, Mbah. Ini gara-gara kurang sungguh-sungguh waktu dakwah. Ini perkataan ini menimpa banyak dari para pejuang. Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Kamu datang, kami diserang, kamu enggak datang, kami juga diserang. Ya sama saja. Dakwah enggak panen, sebelum dakwah enggak panen, ya podo mawon. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa mengatakan kepada mereka, "Hei Bani Israel, ini beda ini. Kalau dulu kalian disakiti, murni hukuman. Karena kalian tidak taat kepada Allah, Allah kirimkan hukuman namanya Fir'aun. Tapi kalau sekarang disakiti juga oleh Fir'aun, ini namanya mujahadah. Kalau mujahadah kalian sudah cukup, maka asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastahlifakum fil ard fayanzur kaifa ta'malun. Kalau mujahadah kalian sudah cukup, maka Allah pasti akan memenangkan kalian. Ada Bani Israel istiqomah terus berjuang selama 40 tahun. Akhirnya Fir'aun pun dibuang oleh Allah ke lautan, tidak berkutik bagikan tikus tenggelam di tengah lautan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga umat Islam ini. Umat Islam ini kalah bukan karena kurang harta. Berapa banyak orang Islam yang kaya. Umat Islam ini kalah bukan karena teknologinya kurang canggih. Umat Islam ini kalah karena sholatnya sudah enggak di masjid lagi. Kalaupun di masjid ngantuk. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tabayatum bil 'ainah, idza tabayatum bil 'ainah wa raditum biz zar' wa akhadtum adnabal baqar wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dhullan la yangzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian sudah berjual, jual beli dengan cara riba, kemudian sibuk di sawah saja, waraditu wa khattum adnabal baqar, ngurusin kambing dan sapinya saja, wa taraktum al jihad, dan kalian meninggalkan perjuangan, sallallahu alaikum dhulla, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada umat ini kehinaan yang tidak akan dicabut sampai umat ini kembali mengamalkan agama kembali. Maka permasalahan umat Islam ini satu saja. Umat Islam ini sudah kenal kepada Allah, tapi mereka tidak taat kepada Allah, sehingga Allah kirim orang-orang yang tidak kenal kepada Allah untuk menghukum umat Islam ini. Sama dengan ceritanya Bani Israel dulu. Bani Israel ini orang-orang yang kenal kepada Allah, mereka tidak taat kepada Allah. Allah kirimkan Fir'aun. Kemudian di zaman yang akhir Allah kirimkan Nebukadnezar atau Bukhtanasar untuk membantai mereka. Fir'aun ini orang kafir, Bukhtanasar orang kafir. Kenapa bisa membantai orang iman? Karena orang imannya tidak taat kepada yang diimani, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan umat Islam satu saja. Kalau mereka sudah kembali kepada Allah, akhirnya Allah pun nolong mereka. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu memberikan satu kata-kata mutiara, pelajaran bagi semua umat yang dalam kebingungan sekarang ini. Ketika beliau ditawari macam-macam perhiasan untuk menambahkan kewibawaan, ditawari kuda baru, ditawari pakaian baru, ditawari pernak-pernik yang untuk menampakkan beliau di seorang raja,
sehingga biar tambah wibawanya di hadapan manusia. Maka beliau menolak dengan satu kata-kata, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam famahma talabnal izzata min ghairihi adallanallah. Kami ini, kita ini adalah satu kaum yang Allah sudah memuliakan kita dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan di selain Islam, adallanallah, Allah akan menghinakan kita semua. Maka hadirin yang dimuliakan, coba kita lihat diri kita. Mobil kita sudah bagus, pakaian kita sudah bagus, rumah kita sudah bagus, sawah kita juga sudah bagus. Kenapa umat Islam belum maju? Karena hatinya masih belum bagus. Kalau hatinya sudah bagus, walaupun kendaraannya jelek, walaupun bajunya jelek, maka akan mendukkan baju-baju yang bagus dan kendaraan-kendaraan yang bagus. Sebagaimana Sayyidina Rib'i bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau datang ke Persia sana, beliau datang ke Persia, raja sudah menyiapkan kemah yang begitu hebat. Permadani dari sutra, wadah-wadah makan dan minum dari emas dan perak. Kemudian beliau datang pakai kuda yang begitu kecil. Yang lain kudanya besar-besar, beliau pakai kuda yang kecil saja. Yang lain pedangnya bagus-bagus, beliau pakai pedang yang jelek, sarungnya pun nggak ada. Kemudian beliau jalan di atas permadani tadi itu. Naik kuda, enggak diturunkan. Naik di atas. Yang lain itu pada sujud-sujud ketika di atas permadani, beliau naik kuda saja. Itu jalan. Kemudian setelah turun, kudanya diikat di salah satu bantal itu. Pedangnya dibawa, jualan pedang atau tombaknya dibawa, jualan permadani bolong semua kena pedang itu. Kaget semua orang. Rajanya pun heran. Oh, ini orang enggak punya apa-apa. Bagaimana bisa berwibawa? Memang zahirnya tidak punya apa-apa, tapi keagungan Allah Subhanahu wa taala sudah tertancap dalam hati dia. Maka betullah apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang takut kepada Allah, maka semua makhluk akan takut kepada dia. Tapi sebaliknya, siapa yang takut kepada selain Allah, maka makhluk-makhluk semuanya akan menakut-nakuti dia, walaupun makhluknya enggak menakutkan. Diajak keluar, saya takut Pak, takut anak saya begini, takut istri saya begini. Kenapa ini semua takut-takut ini muncul? Karena kurang takut kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tugas kita yang pertama. Bagaimana kita kenal kepada Allah dan bagaimana kita usaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai perjalanan ke akhirat. Allah menjadikan dunia ini sebagai perjalanan ke akhirat. Maka hari demi hari terus kita ini tambah dekat menuju akhirat. Bukan tambah jauh, tambah dekat terus. Maka kalau kita ini tidak segera memikirkan akhirat kita, tidak segera persiapan untuk akhirat kita, maka tambah hari hanya kerugianlah yang akan menimpa kita. Hanya kerugian yang akan menimpa kita. Maka bagaimana kita semua tambah sungguh-sungguh lagi untuk memikirkan akhirat kita. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tanpa terasa kita sudah mau masuk bulan Ramadan. Tanpa terasa sama sekali. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinilah akan datang suatu masa Ramadan seperti ini kita sudah tidak di dunia lagi. Harus kita yakini itu. Karena seberapa banyak orang yang Ramadan tahun kemarin masih puasa bareng kita, sholat tarawih bareng kita, berbuka bersama kita. Tahun sekarang, Ramadan tahun ini sudah menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Maka akan datang pula Ramadan. Ramadannya datang, kita juga datang, tapi datang ke akhirat, bukan datang ke bulan Ramadan.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ajal al-ajal. Marilah kita bersegera, marilah kita bersegera. Karena maut tidak menunggu taubat kita. Maut tidak menunggu taubat kita. Malaikat Israel tidak menunggu persiapan kita. Malaikat Israel menunggu kapan waktunya nyawa kita diambil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa sungguh-sungguh, di bulan apa lagi kita mau sungguh-sungguh, hadirin yang mulia. Kalau di bulan Ramadan yang mana setan-setan saja sudah dibelenggu, kita tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Maka akhirnya ketika setan bangsa jin sudah dibelenggu, setan bangsa manusia pun masih berkeliaran. Karena sudah terlatih selama 11 bulan taat kepada setan yang berupa jin, akhirnya dia pun menjadi setan untuk teman-teman dia. Apa penyebab semua ini? Penyebabnya satu saja, karena dia tidak ingat dengan negeri akhirat. Maka disebutkan dalam Al-Quran, inna ahlasnahum bihalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam untuk berbagai macam kebaikan. Dan Allah menghiasi mereka, memurnikan mereka, membersihkan beliau-beliaunya dengan satu sifat yang mulia. Apa itu? Dzikrad dar. Ingat akhirat adalah harga mati bagi orang yang pengen cari ridho ilahi. Kalau kita pengen dapat ridho Allah, tapi kita tidak ingat akhirat, maka nanti pasti akan mencari dunia jadinya. Kalau kita berjuang tidak ingat akhirat, maka perjuangannya akan menjadi dunia. Biar jadi jumindar, biar jadi penanggung jawab, biar jadi bayan, pemutus dan seterusnya. Apa sebabnya? Tidak ingat akhirat. Kalau kita baca Quran tidak ingat akhirat, maka akhirnya pengen bacaan Qurannya dipuji orang, pengen dapat uang dari bacaan Qurannya, pengen jadi imam di masjid-masjidnya. Kalau kita nanti wirid tidak ingat akhirat, maka nanti wiridnya pun digunakan untuk cari dunia. Itu loh, megang tesbih terus itu, gak pernah lepas sampai waktu bayan pun masih pegang tesbih. Padahal waktu bayan megang tesbih itu keliru malahan, itu namanya gak tawajuh. Apalagi megang buku, lebih gak tawajuh lagi itu. Makanya setan ini menggoda kita itu biar mencampur-campurkan amalan. Karena kita ini suka mencampur-campurkan amalan, ya jadi gaduh-gaduh yang tidak jadi. Ketika tengah-tengah musyawarah disuruh untuk wiritan, nanti ketika tengah-tengah wiritan malah musyawarah, ngobrol sama temannya. Itulah godaannya setan, menggoda kita, mencampur-campurkan satu amalan dengan amalan lain, sehingga semua amalannya nggak jadi semuanya. Kalau tengah-tengah keluar pengen makomi, tengah-tengah makomi pengen keluar. Kalau santri tengah-tengah ngaji pengen pulang. Nanti tengah-tengah pas di rumah suruh bantu orang tuanya, saya pengen balik ke pondok Pak. Ada muter saja, nggak pernah kita jadi amalan yang serius. Maka sampai ulama mengatakan kun ibna waktihi, jadilah orang yang sesuai dengan waktu itu. Waktu itu apa yang harus kita kerjakan? Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, tidak perlu dicampur A dengan B. Loh katanya orang itu disuruh zikir kepada Allah 24 jam. Ya 24 jam itu dalam hati. Tapi kalau kita lagi tengah-tengah bayan, subhanallah, 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 akhirnya gak paham, keliru semua pemahamannya akhirnya. Ini banyak ini. Itu yang wiritan saja udah keliru, apalagi yang ngantuk. Wah. Itu keliru yang gak pernah mau merasa keliru. Masya Allah, hadirin yang mulia, inilah ujian. Kita di kamar, di rumah sana, lampunya sudah mati. Anak kita berisik sedikit saja, kita akan marah. Berisik! Orang tua gak bisa tidur gara-gara kalian. Padahal anak cuma satu, berisik cuma dikit, gak bisa tidur, sudah baring. Lah ini salon ada berapa puluh di masjid ini? Masya Allah, sudah lebih berisik lagi. Kok bisa tidur itu loh, Masya Allah. Apa gak keberisikan ya bapak-bapak yang tidur itu? Ini udah berisik sekali saya dari tadi ini. Lampunya terang lagi, Masya Allah.
Inilah ujian bagi orang yang tidak mikir akhirat. Ini bukan mau nyindir loh Pak, ini terang-terangan ini. Kalau nyindir nanti nggak sadar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang kalau tidak mikir akhirat, apa saja jadi dunia. Tapi kalau orang mikir akhirat, perkara-perkara dunia pun akhirnya jadi akhirat. Ketika di sawah kelihatan nyangkul, tapi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Hitungannya kalau dilihat dohir itu sawah terus, tapi ternyata dia bikin taman-taman di surga. Karena satu subhanallah itu sudah dihitung satu pohon di sana. Yang mana satu pohonnya kalau dikitari 500 tahun pun nggak selesai. Bagaimana gedenya itu? Maka Nabi Idris alaihi salatu wassalam disebutkan dalam salah satu kitab, beliau ini kerjaannya menjahit. Menjahit itu amalan dunia sepertinya. Tapi tidaklah beliau memasukkan satu jarum kecuali baca tasbih, mengeluarkannya kecuali baca tahmid. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Menjahit, bajunya jadi, surganya pun ikut jadi. Tapi kalau nggak mikir akhirat, sholat pun akhirnya sholatnya main-main. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau tidak karena Allah, tidak mikir akhirat, maka amalan sholat itu malas-malasan. Sholat padahal sehari cuma 5 kali sudah nahneh terus. Gimana kalau sholatnya 50 kali seperti yang sebelumnya diwajibkan? Itu udah protes terus itu, jadi protestan nanti lama-lama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang melecut orang-orang terdahulu. Inilah yang melecut orang-orang soleh sebelum kita. Untuk menjadikan mereka selalu taat kepada Allah, selalu mengamalkan agama Allah, selalu sungguh-sungguh dalam ibadah. Semuanya satu sifat yang mulia yang ada dalam hati mereka, yaitu sifat ingat akhirat. Maka Sayyidina Umar bin Hamam radhiyallahu ta'ala anhu, atau Umar bin Humam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sedang dalam satu perjuangan. Maka Nabi mengatakan, siapa yang mau berangkat berjuang sekarang mengalahkan musuh-musuh Islam, maka baginya surga ardu as-samawat wal ard, yang besarnya lebih besar daripada langit dan bumi. Maka Sayyidina Umar mengatakan, lebih besar daripada langit bumi surganya. Iya betul. Wah, bah. Hebat sekali kalau begitu. Maka Nabi mengatakan, kenapa kau bilang bah gitu? Beliau menjawab, saya ngomong begitu karena saya pengen tuh jadi ahli surga itu. Oh, kalau gitu pikiran kamu ahli surga sekarang. Betul ya Rasulullah. Maka beliau buang kurmanya. Kesuwen ngenteni kurma. Mangkat saiki surga wis nunggu. Itulah kalau orang tuh mikir akhirat. Makan kurma saja kelamaan, apalagi nanam padi 4 bulan, lebih lama lagi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita ulang lagi, kita renungkan lagi. Saya ini akan ketemu dengan Allah, saya ini akan pergi ke akhirat. Itu kita renungkan lagi. Kita bicarakan lagi dan lagi. Kita bilang, Masya Allah, kalau di dunia rumah saya ini di Temboro, tapi kalau di akhirat tuh rumah saya sudah ada atau belum kira-kira? Maka Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu, kalau malam itu tahajud itu enggak sholat, cuma ngomong satu kata saja, ya Allah, qad alimta sukkanal jannah min sukkanin nar. Ya Allah, engkau sudah tahu mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Fa aina daraini daru Malik. Maka Malik ini penghuni surga atau neraka ya Allah. Terus gitu sampai subuh, gak tidur sama sekali. Terus berpuluh-puluh tahun begitu terus. Maka hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dunia ini ujian.
Sholat gak tampak pahalanya, puasa gak tampak pahalanya, sodakoh gak tampak pahalanya, zakat gak tampak pahalanya, haji gak tampak pahalanya. Semuanya itu pahalanya di akhirat. Lah kalau orang itu gak mikir akhirat, bagaimana dia mau semangat amal? Maka sebagian ulama mengatakan orang itu pekerjaannya berbagai macam. Ada orang yang bekerja ngambil gajinya harian. Seperti sebagian buruh per hari 50.000. Ada orang yang gajiannya bulanan. Sekian bulan dapat sekian. Ada juga orang yang gajiannya tahunan. Zaman negara Islam dulu itu setiap tahun orang digaji walaupun gak kerja dapat gajian. Gajian tahunan. Kalau orang iman itu gajiannya sekali, bukan tahunan, tapi langsung surga gajiannya. Gajiannya sekali saja, 60 tahun sekali, 70 tahun sekali, 30 tahun sekali, tapi langsung surga. Maka kita ini orang yang akan dapat gaji. Maka jangan sampai kita malas-malesan dalam ibadah di dunia ini. Insyaallah semuanya hadirin. Gajiannya nanti, tapi semua sudah ada sekarang ini. Maka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah mimpi berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menaiki kuda memakai pakaian dari cahaya, terompahnya pun dari cahaya. Kelihatan cepat. Ayo Kang. Maka Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau kemana engkau kok cepat-cepat begitu? Saya sudah rindu dengan Tuhan. Saya ingin mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan." Maka Nabi mengatakan, Ibnu Abbas, ini di surga sedang ada pesta besar-besaran. Pesta apa? Ini pesta walimahannya Utsman. Tadi pagi dia sodakohnya diterima. Sekarang dia sedang walimahan dengan bidadari di surga. Jadi Sayyidina Utsman waktu pagi harinya sodakoh 100 unta atau 1000 unta. Maka malamnya itu langsung cash. Dinikahkan dengan bidadari. Malam itu beliau masih di dunia. Bahkan wafatnya mungkin 15 tahun atau 20 tahun kemudian. Tapi ternyata sudah dinikahkan di surga. Lah kok saya sudah sedekah kok belum kelihatan Pak bidadarinya. Loh, sedekahnya masih kurang ikhlas. Atau sudah ada, tapi karena mata kita ini banyak ngantuknya atau banyak melihat perkara haram akhirnya belum ditampakkan itu hadiah. Tapi sudah pasti ada di sana itu. Innallaha la yuhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya kepada hamba-hambanya. Maka jangan pikir akhirat itu nanti. Akhirat sudah ada sekarang ini. Surga kita sudah ada kalau kita bikin. Kalau kita nggak bikin ya nggak ada. Sebagaimana ceritanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ke surga sana ada malaikat sedang membangun. Tengah-tengah membangun. Tiba-tiba malaikat berhenti pada istirahat. Nabi kaget, loh kok gak diteruskan bangunannya? Maka mereka menjawab, bahannya habis ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bertanya, apa bahannya? Bahannya adalah zikrullah. Bahannya adalah amal-amal ketika di dunia ini. Kalau kita amal terus, maka surganya dibangun terus. Berhenti amal, berhenti membangun surga. Kalau maksiat, berarti bongkar surga. Naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mikir akhirat terus menerus, hari-hari usaha untuk membangun akhirat kita. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga kalinya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai ujian. Siapa dari kita yang paling baik amalnya? Bukan yang paling baik rumahnya, bukan yang paling baik kendaraannya, bukan yang paling baik bajunya, tapi yang paling baik amalnya. Walaupun bajunya jelek, wajahnya jelek, rumahnya jelek, kalau amalnya baik, maka yang jelek-jelek tadi akan diganti dengan yang baik-baik di surga. Wajah yang jelek akan diganti dengan wajah seperti wajahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Pakaian yang jelek akan diganti dengan sutra yang tembus pandang. Sampai sumsumnya pun kelihatan di balik 70 lapis pakaian.
suara yang jelek diganti dengan suaranya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian rumah reot yang kita tinggali diganti dengan satu istana di surga yang pintunya 60.000. Setiap pintu ada istana lagi. Dan itu bangunnya nggak susah-susah. Satu kali sujud di bulan Ramadan akan dapat istana yang seperti itu. Masya Allah. Maka kalau kita lihat fadilah Ramadan dan fadilah-fadilah yang lain, maka kita akan menemukan alangkah mudahnya orang membangun akhirat, alangkah sedikitnya yang mencarinya. Alangkah susahnya mencari dunia, alangkah banyak orang yang memperebutkannya. Orang di dunia ini nyari istri susah. Dari Sumatera sampai ke Jawa, cari kemana-mana, ditolak oleh siapa-siapa. Ketemu istri di Papua. Nyari begitu susah, kalaupun dapat belum tentu cocok. Tapi kalau nyari istri di akhirat, ihrajul kumamati minhu muhuruhuril ain, mengeluarkan kotoran dari masjid sudah jadi maharnya bidadari. Orang bangun rumah di dunia begitu rumit. Bangun sana, bangun sini, sudah jadi masih bocor sana, bocor sini, miring sana, miring sini. Belum lagi utang sana, utang sini. Tapi kalau bangun rumah di akhirat, siapa yang baca kulhu 10 kali, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan satu istana di surga. Maka para sahabat mengatakan, wah kalau begitu kita akan banyak baca kulhu Allah, biar istananya banyak. Maka Nabi mengatakan, Allah lebih banyak lagi anugerah. Kamu baca, Allah kasih. Kamu baca, Allah kasih. Kamu enggak mau baca, Allah yang enggak kasih. Maka hadirin dan dimulakan, bangun akhirat itu begitu mudah. Tapi kita ini begitu malas untuk bangun akhirat. Bangun dunia begitu susah. Tapi kita begitu semangat. Nah maka ini mumpung kita mau Ramadan, bagaimana kita semangat untuk bangun akhirat kita dengan keluar di jalan Allah waktu bulan Ramadan. InsyaAllah semuanya hadirin. Karena hidayah-hidayah besar telah Allah turunkan pada bulan Ramadan. Fathu Mekah bulan Ramadan, perang Badar bulan Ramadan, maka sangat cocok bagi kita untuk keluar di bulan Ramadan. Silakan Pak ke depan. Yang niat 4 bulan negeri jauh, silahkan ke depan. Mari Pak. Yang niat keluar silahkan. Negeri jauh Pak, bismillah. Mari Pak. Itu dekat saja, naik pesawat 13 jam udah nyampe. Gak jauh, bismillah, monggo. Mekah, Madinah, Turki, Thailand, bismillah, monggo. Bismillah, kita ke Mekah Madinah, Masya Allah. Tempat-tempat yang mulia banyak di sana. Kuburannya para nabi juga ada di sana. Mari. Sudah nggak ada karantina di Saudi, sudah nggak ada karantina. Bismillah, mari. Mari yang niat Pak. Untuk membangun surganya masing-masing ini Pak, bukan rumahnya orang lain. Bismillah. Monggo. Kalau urusannya orang lain kita malas boleh. Ini keluar nih urusannya kita masing-masing. Jadi kalau kita bilang repot nih berarti lucu berarti ini. Monggo, bismillah. Yang mau keluar Pak, bismillah. Silakan Pak. Jamaah santri setahun. Santri setahun yang mau ke Bangladesh, insya Allah para ustadz silakan ke depan. Mari.
Nggih, selanjutnya 4 bulan 40 hari, silakan. 4 bulan 40 hari. 4 bulan dan 40 hari. Mari silakan. Masya Allah. Mari Pak. 4 bulan 40 hari. Bismillah. Ya, dalam negeri saja Pak. Bismillah. Dalam negeri 4 bulan 40 hari. Tidak perlu ngurus visa. Yang perlu ngurus hatinya biar berangkat. Bismillah. Mari. Masya Allah. Mari Pak. Mari. Mari. Bismillah. Mari. Iya Pak, Masya Allah ini ada sanlat yang mau keluar di sini 3 hari selama tanggal 4 Ramadan ya mulainya. Tanggal 4 Ramadan, tanggal 3 atau 4 Ramadan. Bismillah, 3 hari saja Pak. Waktu Ramadan di sini nemanin teman-teman yang masih sekolah. Mari, perlu dibimbing orang-orang tua karena anak muda tanpa orang tua gak ada artinya. Bismillah, mari. Mari Pak, diperlukan orang halakoh Pak. Diberikan orang halakoh sebanyak-banyaknya. Nanti insya Allah ditemani sama santri-santri daurah. Tapi penting sekali mereka untuk belajar dengan orang-orang tua. Mari Pak, mari. Mari orang-orang tua, bismillah. Yeah. Mari Pak. Tanggal 4 Ramadan, 3 hari saja. Silakan Pak. Yang 3 datang. hari saja Pak. Nah, kalau 40 hari nggak bisa, 3 hari harus bisa. Kalau nggak bisa berarti nggak mau itu. Monggo. Masya Allah. Ada taskilan banyak nanti mereka datang. Bismillah. Ke depan Pak. Didatangkan oleh Allah. Silakan Pak. Ada 1000 santri SMK dan SMA jamaah sekalian. Mereka datang, bukan taskilan kita. Allah sendiri yang datangkan untuk kita. Mari Pak. Orang-orang kampung tanggal 4 Ramadan. Silakan. Mari Pak, mari. Kalau dibilang naskil orang susah, ini sudah datang 1000 taskilan. Kita yang susah ditaskil sekarang. Mari Pak, bismillah. Silakan. Mari, Masya Allah. Masya Allah. Terakhir Mas Turat, silakan. Yang akan keluar Ramadan, Mas Turat boleh keluar. Mari sama sekalian. Tidak ada larangan. Keluar Mas Turat di bulan Ramadan maupun dalam bulan Ramadan boleh. Masih banyak rumah yang akan menerima jamaah Mas Turat walaupun bulan Ramadan. Mari. Terakhir setahun. Yang ada di sini jamaah setahun boleh berdiri di taskil setahun. Mari. Yang keluar setahun Pak, silakan ke depan. Mari. Yang lagi di markas. Yang sedang bergerak, insyaallah. Sisa masa boleh. Sisa masa, tawa masa, silakan ke depan Pak. Masya Allah. Mari. Kurang lebihnya minta maaf. Takraw dulu 3, 4 beberapa menit yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.